tegak, maka janganlah ia duduk kembali, namun hendaklah ia sujud sahwi dan kemudian meninggalkan sunnah sholat. Ya, ini memang dalam keadaan semacam ini tidak perlu sujud sahwi karena perkara sunnah tidak mengapa ditinggalkan. Tapi ada sebagian pandangan ulama mazhab Syafi'i karena kunut itu adalah bagian dari wajib ya, ada yang mewajibkannya ya ulamanya untuk dilakukan, maka yang tidak melaksanakan kunut maka sujud sahwi. Itu pandangan ya, pandangan dari mazhab Syafi'i. Kedua, karena adanya penambahan. Tadi karena adanya pengurangan ya, sekarang adanya penambahan. Jika seseorang lupa sehingga menambah 1 rakaat atau lebih, lalu ia mengingatnya di tengah-tengah tambahan rakaat tadi, hendaklah dia langsung duduk lalu tasyahud akhir kemudian salam. Kemudian setelah itu ia melakukan sujud sahwi sesudah salam. Jadi ini khusus untuk nambah lebih gitu ya. Maka sujud sahwinya setelah selesai sholat, kan kelebihan tahu-tahu iya tadi itu mestinya sholat maghrib, kok kita 4 rakaat ya, jadi kayak sholat isya, perasaan sholat waktu isya padahal maghrib misalnya, kelebihan, maka dilakukan sujud sahwi sesudah salam. Jika ia ingat adanya tambahan rakaat setelah selesai salam, setelah selesai sholat maka sujud ketika ia ingat kemudian ia salam. Jadi misalnya mungkin kita berjamaah dengan keluarga ya, terus kita udah selesai, terus kemudian ngobrol ditanya, ih kok kelebihan tadi sholatnya? Iya tadi, nah, itu kita si imam ini sujud ya 2 kali ya, kemudian salam diikuti oleh makmum. Ini ada hadis Ibnu Mas'ud, Rasulullah pernah melakukan sholat zuhur 5 rakaat, tadi sudah disampaikan ya, maka sujudnya itu 2 kali setelah dia salam. Jadi sempat ngobrol kan, itu boleh. Jadi bukan mengulangi lagi atau apapun ya, sujud aja, sujud sahwi 2 kali. Allahu Akbar, sujud, baca doanya, kemudian Allahu Akbar, tumakninah sebentar, kemudian Allahu Akbar, sujud lagi, baca doa bacaan sujud, kemudian Allahu Akbar, baru salam kanan dan kiri. Kemudian ketiga, karena adanya keraguan ya, bahwa ragu jumlah rakaat sholat tidak membatalkan sholat. Jadi tidak batal ya kalau ragu-ragu. Ketika mengalami keraguan, silakan kira ya, jadi pakai ilmu kirologi ya, kira-kira berapa ya. Nah, selesaikan sholat dan lakukan sujud sahwi. Jika lupa sama sekali dan tidak bisa memilih, maka pilihlah yang lebih sedikit, lalu tambahkan kekurangan itu, selanjutnya sujud sahwi sebelum salam. Ini kalau ada keraguan. Perhatian, tidak perlu memperhatikan keraguan-raguan dalam ibadah pada 3 keadaan. Jadi nggak perlu ragu-ragu deh dalam 3 keadaan. Pertama, jika hanya sekedar was-was yang tidak ada hakikatnya, itu godaan setan tuh yang begitu ya. Jika seseorang melakukan suatu ibadah selalu dilingkupi keraguan-raguan, maka pada saat ini keraguan-raguannya tidak perlu ia perhatikan. Ini godaan setan sebenarnya nih, dibuatlah was-was. Ini 2 apa 3 ya, tadi udah baca apa ya? Nah itu setan tuh ya. Jika keraguan-raguannya setelah selesai ibadah, maka tidak perlu diperhatikan selama itu bukan sesuatu yang yakin. Tinggalin aja tuh ragu-ragu itu. Udahlah nggak usah dipikirin lah, bismillah. Udah pokoknya itu godaan setan ya. Kita bahas tata cara sujud sahwi ya. Sahwi dilakukan dengan 2 kali sujud di akhir sholat ya. Sebelum sholat atau sesudah salam ya. Sebelum atau sesudah salam ya. Tadi kita udah bahas ya. Ketika ingin sujud disyariatkan untuk mengucapkan takbir. Jadi ketika sujud Allahu Akbar kita sujud ya. Begitu pula ketika ingin bangkit dari sujud Allahu Akbar kita takbir. Jadi setiap kita akan melakukan sujud takbir, terus ketika duduk juga takbir ya. Contoh cara melakukan sujud sahwi sebelum salam. Ini kalau yang sebelum salam ya, dari hadis Abdullah bin Buhainah. Setelah beliau menyempurnakan sholatnya, beliau sujud 2 kali. Ketika itu beliau bertakbir pada setiap akan sujud dalam posisi duduk. Beliau lakukan sujud sahwi ini sebelum salam. Jadi setelah kita baca selesai mengaji, apalagi kalau mau nambah 4 doa ya, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, terserah deh. Pokoknya selesai kita membaca itu, kita nggak salam. Kan kalau kita melakukan sujud sahwi sebelum salam, kita tidak salam dulu, tapi kita takbir. Allahu Akbar sujud, ya, kemudian Allahu Akbar duduk, kemudian takbir lagi, Allahu Akbar sujud lagi, kemudian Allahu Akbar duduk lagi, baru salam kanan dan kiri. Nah, itu kalau sujud sahwi dilakukan sebelum salam. Nah, contoh cara melakukan sujud sahwi sesudah salam, ini hadis Abu Hurairah.
Ini setelah selesai salam, kemudian bertakbir deh Allahu Akbar sujud ya kayak tadi juga ya. Cuman dilakukan setelah kita selesai sholat. Sekarang kita apa yang kita lakukan? Sekarang kita doa ketika sujud sahwi ya. Ini barangkali perlu kita bahas juga. Sebagian ulama menganjurkan doa ini nih, sebagian mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yashu. Yes. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Pak. Itu Allah ya. Maha suci zat yang tidak mungkin tidur dan lupa. Bacaan sujud sahwi semacam ini diantaranya disebutkan oleh Imam Nawawi ya dalam Rodotul Thalibin ya. Jadi ada sebagian ulama juga mengatakan nggak ada tuh gitu ya. Jadi ini masalah khilaf ya. Tapi kalau saya baca ini ya, subhana man la yanamu wa la yashu. Sebagian ulama lagi hanya membaca bacaan sujud saja. Ibnu Hajar mengatakan, aku telah mendengar sebagian ulama yang menceritakan tentang dianjurkannya bacaan subhana man la yanamu wa la yashu ketika sujud sahwi. Maka aku katakan, ini kata Ibnu Hajar, aku tidak mendapatkan asalnya sama sekali. Sehingga yang tepat mengenai bacaan ketika sujud sahwi adalah bacaan sujud biasa ketika sholat. Sedangkan bacaan sujud biasa juga kan sunnah juga ya. Artinya itu bebas lah ya, mau kalau hafal dibaca itu, kalau enggak ya. Kalau mazhab Syafi'i membaca ya. Lupa melakukan sujud sahwi. Nah, kadang-kadang kita sholatnya nggak sempurna, ada yang kurang atau yang lebih, terus lupa sujud sahwi, gimana tuh gitu ya. Nah, keadaan pertama lupanya itu ya, jika sujud sahwi yang ditinggalkan sudah lama waktunya, namun wudhunya belum batal, misalnya kita udah sempat sholat sunnah, udah kita sempat ngaji, misalnya tadi subuh gitu ya, kita udah udah pokoknya lama dah gitu. Nah, dalam keadaan seperti ini, menurut pendapat yang lebih kuat, selama wudhunya masih ada, maka sholatnya tadi masih tetap dianggap dan ia melakukan sujud sahwi ketika ia ingat meskipun waktunya sudah lama. Ya, jadi nggak selalu harus selesai sholat ya. Tadi kita mungkin merasa kelebihan, subuhnya 3 rakaat gitu ya, tapi kita lupa sujud sahwi, kita banyak beraktivitas yang lain lah gitu. Nah, kita tahu kayaknya tadi belum ini sujud sahwi, ya udah sujud sahwi selama masih ada wudhu. Ya, ini kondisi pertama. Ini pendapat Imam Malik, pendapat yang terdahulu dari Imam Syafi'i, Yahya bin Sa'id al-Ansori, Al-Laits al-Auza'i, Ibnu Hazm, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini pandangan mereka, ya. Tetap lakukan sujud sahwi walaupun waktunya udah lama selama masih ada wudhu. Di antara alasan pendapat ini adalah karena jika kita mengatakan bahwa kalau sudah lama ia meninggalkan sujud sahwi, maka ini sebenarnya sulit dijadikan standar. Nabi SAW sendiri pernah dalam lupa sehingga hanya mengerjakan 2 atau 3 rakaat. Setelah itu malah beliau ngobrol, lalu keluar dari masjid kan tadi itu ya, beliau berdiri itu ya, pergi gitu ya, terus masuk ke dalam rumah, lalu setelah itu ada yang mengingatkan, lantas beliau pun mengerjakan rakaat yang kurang tadi kan, ketika 2 kan mestinya 4 jadi 2, nah kan itu lama tuh waktunya. Nah, setelah itu beliau melakukan sujud sahwi. Ini menunjukkan bahwa beliau melakukan sujud sahwi dalam waktu yang lama. Ya, jadi tetap lakukan sujud sahwi itu. Ya. Nah, orang yang lupa selama wudhunya masih ada diperintahkan untuk menyempurnakan sholatnya dan diperintahkan untuk sujud sahwi. Meskipun lama waktunya, sujud sahwi tetap diwajibkan. Hal ini berdasarkan keumuman sabda Nabi, man nasiya sholatan au nama anha fakafaratuha an yusolliyaha idza dzakaroha. Barang siapa yang lupa mengerjakan sholat atau ketiduran, maka kafarohnya, penebusnya adalah hendaklah ia sholat ketika dia ingat. Ya. Kan sholatnya jadi nggak sempurna kalau nggak sujud sahwi itu kan. Nah, itu keadaan pertama. Sekarang keadaan kedua. Jika sujud sahwinya ditinggalkan dan wudhunya batal, ya, jadi lupa sujud sahwinya, wudhunya juga udah batal. Untuk kedua keadaan ini berarti sholatnya batal. Hal ini berdasarkan kesepakatan para ulama. Orang seperti ini berarti harus mengulangi sholatnya, kecuali jika sujud sahwi yang ditinggalkan adalah sujud sahwi sesudah salam, dikarenakan kelebihan mengerjakan rakaat. Maka dia boleh melaksanakan sujud sahwi setelah ia berwudu kembali. Tadi kan kita bahas ya, sujud sahwi sebelum salam dan sesudah salam. Kalau yang kelebihan itu kan sesudah salam. Tapi kalau yang sebelum salam dia lupa, mestinya kan tadi misalnya dia mestinya sholatnya pakai tasyahud awal.
Ternyata dia nggak pakai tasyahud awal, dia langsung ke rakaat ketiga dan keempat. Nah tuh dia ntar nih habis salam ini mau apa sujud sahwi nih mestinya nih. Lupa dia langsung salam gitu ya. Nah yang kayak begini terus dia lupa, terus dia buang angin gitu ya. Udah keburu kentut misalkan. Nah menurut pandangan ini sholatnya batal, dia harus mengulangi sholatnya kembali. Jika lupa berulang kali dalam sholat, waduh, dalam sholat itu lupa berkali-kali ya. Jika seseorang lupa berulang kali dalam sholat, apakah ia harus berulang kali melakukan sujud sahwi? Udah lupa tasyahud awal, kemudian rokaatnya jadi 5 gitu ya. Jadi udah banyak tuh lupanya tuh ya. Maka jawabannya tidak perlu ya. Ulama Syafi'i, Abdul Karim Ar-Rafi'i mengatakan jika lupa berulang kali dalam sholat, maka cukup dengan sujud sahwi 2 kali saja di akhir sholat. Ya. Jadi intinya nggak harus berkali-kali, cukup sekali. Sujud sahwi ketika sholat sunnah, mungkin kita sholat sunnah mestinya 2 rakaat, kok jadi 3 rakaat ya gitu ya, atau ada yang ketinggalan, kelupaan atau kelebihan itu kalau sedang sholat sunnah. Maka sujud sahwi ini juga disyariatkan. Sebagaimana Asy-Syaukani menjelaskan dalam hadis Abdurrahman bin Auf ya, idza syakka ahadukum fi sholatih ya. Jika salah seorang di antara kalian ragu-ragu dalam sholatnya, karena lafaz dalam hadis ini umum, maka sujud sahwi juga disyariatkan dalam sholat sunnah, sebagaimana disyariatkan dalam sholat wajib. Ini pandangan jumhur ulama dahulu dan sekarang. Kalau sujud sahwi dalam sholat berjamaah lupa, misalnya imam kita mungkin suami ya, lupa, ada yang lupa gitu ya, maka makmum disyariatkan untuk mengingatkannya dengan ucapan tasbih ya. Kalau laki-laki subhanallah, kalau perempuan tepuk tangan ya, artinya tepuk tangan dengan punggung tangan itu diingatkan. Kalau ngerti nih imamnya, kalau nggak ngerti repot juga ya. Manna bahu syai'un fi sholatihi falyaqul subhanallah. Ini buat laki-laki ya, untuk mengingatkan imam. Jadi sebenarnya untuk masalah sholat, ibadah-ibadah mahdoh kita yang wajib itu hukum untuk menuntut ilmunya wajib. Ya, jadi kita diwajibkan oleh Rasulullah untuk mengilmui setiap ibadah-ibadah wajib kita. Jadi nggak ini lagi, nggak bingung lagi ya bagaimana caranya, seperti apa kalau ada imam bagaimana lupa tuh imam harus tahu, mesti belajar itu. Manna bahu syai'un fi sholatihi falyusabbih fa innahu idza sabbaha utufita ilahi wa innama tasfih lin nisa. Ini buat perempuan ya. Barang siapa menjadi makmum lalu merasa ada kekeliruan dalam sholat, maka hendaklah dia membaca tasbih. Karena jika dia dibacakan tasbih, imam akan memperhatikannya. Sedangkan tepukan khusus untuk wanita. Nah untuk wanita ini tepukannya itu adalah bagian dalam telapak tangan menepuk punggung tangan ya, gini ya. Jadi bukan begini ya, bukan tepuk tangan begitu ya. Supaya nggak kuat kali ya ininya. Imam merespon peringatan dari makmum. Jadi imam yang ngerti itu paham mestinya. Mayoritas ulama Hanafi, Syafi'i, dan Hambali berpendapat bahwa jika imam menambah dalam sholatnya, namun imam yakin atau berprasangka kuat bahwa dia benar, ya namanya juga kan orang ya, imam tuh kekeh dengan pendapatnya, ya udah 4 kok bukan 5 misalnya, sedangkan makmum berpendapat imamnya kelebihan, misalkan selesai sholat gitu ya, kok tadi Abi kok 5 rakaat sholatnya gitu, enggak 4 gitu, maka imam tidak perlu merespon makmum ya kan makmum, jadi karena dia yakin jadi hal ini adalah jika imam berada dalam kondisi yakin dia yakin 4 kok enggak, padahal dia ya kan makmum itu kan bisa memberikan kesaksian benar 5, tapi imamnya enggak ini, pokoknya dia yakin, ya udah berdasarkan imam enggak perlu sujud sahwi. Tapi kalau imam berada dalam kondisi ragu-ragu, maka dia wajib merespon peringatan makmum ya. Ini pendapat mayoritas ulama ya berdasarkan hadis tadi ya, Dzul-Yadain tadi. Nah, jika imam lupa dan melakukan sujud sahwi, makmum wajib. Jadi kalau imamnya lupa, kemudian imamnya melakukan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti. Ya, jadi semua ulama sepakat ya, imam itu wajib makmum itu wajib mengikuti imam, karena dalam hadis innama ju'ilal imam liyutamma bih. Imam itu diangkat untuk ikutin aja imam deh. Kalau misalnya sempat ngobrol-ngobrol gitu ya, terus ada kelebihan, terus imamnya sujud sahwi, makmum ikutin. Jika imam lupa dan tidak melakukan sujud sahwi, apakah makmum harus melakukan sujud sahwi?
imamnya lupa langsung pergi gitu ya, entah kemana, kita makmum jadi bertanya-tanya sendiri misalkan ya. Nah, pendapat yang tepat adalah makmum tetap melakukan sujud sahwi walaupun imam tidak melakukannya. Imamnya udah entah kemana gitu ya. Makmumnya kerjain tuh sujud sahwi. Ini pendapat Ibnu Sirin, Qatadah, Al-Auza'i, Malik, Al-Laits, Asy-Syafi'i, dan salah satu pendapat dari Imam Ahmad. Alasannya, sujud sahwi itu wajib bagi imam dan makmum. Tidak boleh makmum meninggalkan kewajiban sebagaimana yang diwajibkan pada imam. Ya, setiap orang yang melaksanakan sholat semuanya wajib melakukan hal yang fardu, sebagaimana imam pun demikian. Maka tidak boleh sujud sahwi ini ditinggalkan kecuali dengan menunaikannya. Ya, apakah makmum apakah makmum masbuk juga ikut melakukan sujud sahwi? Misalnya ada yang masbuk ya, yang belakangan gitu ya. Apakah juga sujud sahwi? Yang tepat dalam masalah ini makmum masbuk melakukan sujud sahwi bersama imam jika sujud sahwinya sebelum salam. Ya kan kalau di kan masbuknya kan ngikutin imam, imamnya sujud sahwi ya, ya makmum ikutin aja. Nah, tapi kalau sujud sahwinya sesudah salam, makmum yang masbuk tersebut melanjutkan sholatnya dan ia sujud sahwi setelah salam mengikuti sujud sahwi yang dilakukan oleh imam sebelumnya. Ini pendapat. Jadi arti ikutin aja imam karena imam itu dijadikan untuk diikuti. Ya. Nah, jika makmum lupa di belakang imam, jika makmum yang lupa sedangkan imam tidak, maka kealpaan makmum dipikul oleh imam dan makmum tersebut tidak perlu melakukan sujud sahwi. Inilah pendapat mayoritas ulama. Jadi maksudnya yang masbuk tadi ya, dia ngikutin imam dapat 1 rakaat ya, kemudian dia lanjutin, dia lupa tasyahud awal misalnya. Ya, dia ngikutin imam aja, tidak harus dia sujud sahwi ya. Jadi tidak ada kewajiban untuk sujud sahwi bagi makmum ya. Baik, jadi ini saya sudah kirim ininya nih skema-skemanya ya. Tadi yang saya jelaskan ini skema-skemanya, tidak saya jelaskan lagi ya. Ini juga yang terkait dengan rukun, jika ditinggalkan maka batal sholatnya, baik secara sengaja maupun tidak. Ini rukunnya ada 13, ini kita tambahan aja ya. Begitu juga wajib, jika meninggalkannya secara sengaja maka batal wajib sholat ya. Jika tidak sengaja maka lakukan sujud sahwi ini ya. Wajib sholat ya. Kemudian sunnah tidak batal sholat jika ditinggalkan baik secara sengaja maupun tidak, namun mengurangi kesempurnaan. Ini yang sunnah. Baik ya. Saya rasa waktunya juga udah sampai jam lama juga ya, sampai 1,5 jam ya membahasnya ya. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah, selesai pembahasannya. Mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Sudah ada yang bertanya Ustazah di chat. Saya